Oke, mari kita mulai. Sekarang kita masuk ke tahap implementasi. Yang ini mengenai membuat konten dan pesan untuk target audience. Bagaimana sebaiknya kita buat konten untuk target audience yang sudah kita tetapkan di fase sebelumnya, di tahapan sebelumnya. Pada saat kita membahas fase persiapan, kita ada membahas mengenai target audience dan juga segmentasi audience. Nah, sebelum kita membuat konten, ingat konten tidak hanya satu dua ya, tapi banyak sekali yang harus kita buat, sehingga ada baiknya kita susun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan target audiens kita. Satu, kedua juga secara berurutan memberikan follow up yang semestinya, karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa umumnya orang itu akan tergerak untuk membeli produk ataupun jasa kita setelah ada beberapa kali pesan. Kalau menurut survei itu paling tidak 7 kali pesan diberikan. Jadi kenali audiens Anda, kita sudah pernah bahas kepada siapa Anda berbicara, definisikan demografi, minat, titik sakit, dan kebutuhan informasi audiens Anda. Ini kita pernah bahas mengenai bias persona. Kita susun bias persona, kemudian juga menggunakan survei untuk mendapatkan data demografi, minat, dan sebagainya itu. Kemudian preferensi komunikasi mereka seperti apa, saluran yang digunakan, bahasa yang digunakan, atau apakah menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang lebih formal. Jadi apakah Anda akan menggunakan addressing ya, greeting atau greeting, addressing, kita menggunakan ucapan untuk Bapak, Ibu, atau Anda, atau Kakak, kamu. Itu akan tergantung pada demografinya. Dan juga detail-detail yang mereka kuasai. Saluran dalam hal ini adalah di mana mereka biasa berada di sosial media, mana mereka misalkan ada di Facebook, akan berbeda dengan pesan yang kita berikan kepada audiens yang sering dalam tanda kutip bercokol ya di Instagram atau mungkin juga di TikTok. Apa yang menjadi motivasi? Apa yang memotivasi mereka? Pahami nilai-nilai, aspirasi, dan faktor pengambilan keputusan mereka. Kemudian, bagaimana kita menuliskan pesan? Pesan kita harus fokus kepada manfaat, bukan fitur. Apa beda manfaat dengan fitur? Manfaat adalah apa yang bisa didapat dari fitur produk yang kita miliki. Jadi misalkan kita memiliki produk kursi. Kursi, kita bisa sebut aja kursi ini memiliki lebar 10% lebih panjang atau 10% lebih lebar ya untuk didudukin dibandingkan kompetitor. Misalkan kita bilang 20 inci atau 23 inci. Itu fitur. Manfaat, dengan kursi ini Anda bisa leluasa duduk dengan nyaman tanpa harus merasa terkekang. Nah, itu manfaat dari fitur yang tadi, fitur dari lebar kursinya. Jadi jelaskan bagaimana produk atau layanan Anda memecahkan masalah atau meningkatkan hidup mereka. Jaga agar tetap jelas dan ringkas, hindari jargon dan istilah teknis yang orang tidak paham. Gunakan bahasa yang sederhana dan berdampak, yang mudah dimengerti. Berikan cerita, kisah atau yang cerita-cerita yang menarik. Gunakan narasi, studi kasus, atau testimoni yang terhubung dengan audiens Anda secara emosional. Jadi semaksimal mungkin usahakan untuk otentik dan transparan. Jangan memberikan janji palsu. Jadi jangan over promise tapi under deliver. Tapi sebaiknya janji sedikit tapi deliverynya atau pemberiannya lebih dari sekedar janji. Oke. Yang berikutnya, sesuaikan konten. Tadi kita bahas mengenai saluran. Konten untuk Instagram berbeda dengan konten untuk Facebook ataupun untuk TikTok atau sosial media yang lain, X atau Twitter yang dulu namanya Twitter, sekarang X ya. Kalau perlu menggunakan gambar, gunakan infografis atau video. Jadi buat seinteraktif mungkin. Kalau kita bisa menggunakan survei, pertanyaan-pertanyaan atau kuis, ya gunakan itu.
Dan jangan lupa untuk berikutnya adalah kita ukur measurement untuk bisa melakukan peningkatan. Kalau kita menggunakan alat otomasi pemasaran yang capable, pastinya ada yang namanya analitik. Kita bisa tahu statistik dari apa yang sudah kita lakukan, sehingga dari sana kita bisa ukur. Dan jangan lupa juga kita melakukan A/B testing, tes antara pesan yang satu dengan pesan yang lain, untuk tahu mana pesan yang paling optimal atau yang paling memberikan hasil, mana yang paling berdampak. Nah, ini tips bonus saja, tekankan koneksi emosional, dan ada juga tunjukkan, jangan katakan. Maksudnya gimana? Show, not tell. Jadi kalau menunjukkan itu, karena ini bahasa tulisan, bagaimana menunjukkan dengan bahasa tulisan? Atau bercerita dengan bahasa tulisan. Kalau tell itu, misalkan kita menjelaskan mengenai kebakaran hutan. Hutan terbakar lebat, terbakar hebat. Tapi kalau kita show, api itu satu persatu melahap pohon-pohon yang ada di hutan dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi kita ceritakan, bukan kejadiannya. Itu kalau kita hendak membedakan antara show dan tell. Jadi gunakan contoh dan ilustrasi yang jelas untuk menghidupkan pesan Anda. Demikian. Ada tambahan lagi ya, gunakan bahasa yang jelas dan lugas. Sudah, hindari kesalahan tata bahasa dan ejaan. Tulisan diperiksa sedemikian rupa, sedetail mungkin, jangan sampai ada kesalahan. Fakta-fakta juga, kalau Anda menyampaikan fakta, perlu cek juga apakah fakta tersebut benar atau tidak, hoax atau tidak. Karena orang sekarang juga lebih pintar ya, sumber berita, sumber informasi itu udah lengkap di internet. Ya meskipun ada yang hoax, ada yang palsu, tapi orang sudah pintar memfilter. Jadi jangan sampai juga fakta yang kita sampaikan bukan fakta yang sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.